Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, channel Errol Kembar, sebuah channel tempat kita berbagi inspirasi, motivasi, tutorial, dan video pembelajaran. Jangan lupa hari ini untuk selalu bahagia dan positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Hairul, masih bersama channel kebanggaan kita, channel Errol Kembar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kelas 5 tema 2 subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Pada pembelajaran yang ketiga ini kita akan mengulas tuntas tentang 3 muatan, yaitu muatan bahasa Indonesia, muatan pendidikan kewarganegaraan, dan muatan ilmu pengetahuan sosial. Baiklah anak-anak cerdas Nusantara, jangan lupa di akhir video untuk like, subscribe, dan komen channel Errol Kembar agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat. Anak-anak cerdas Nusantara, langsung saja kita masuk kepada materi kita. Materi yang akan kita tuntaskan pada kesempatan kali ini yaitu materi PKN. Kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga masyarakat. Yang kedua, bahasa Indonesia, menggali informasi dari teks dengan menjawab pertanyaan, dan ilmu pengetahuan sosial, jenis kegiatan ekonomi menurut pengelolaannya. Baiklah anak-anak cerdas Nusantara, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu bahasa Indonesia, menggali isi teks dengan membaca, dengan menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Anak-anak cerdas Nusantara, simak teks yang terdapat di buku tema 2 kalian pada halaman 63 sampai halaman 64. Setelah itu, jawablah pertanyaan yang terdapat pada halaman 64 nomor 1 sampai dengan nomor 7. Di sini Pak Hairul akan memberikan contoh bagaimana cara kita menjawab pertanyaan tersebut. Mari simak bersama-sama. Menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Pertanyaan pertama, kapan kerja bakti dilakukan? Kerja bakti dilakukan pada hari Minggu. Pertanyaan kedua, mengapa kerja bakti dilakukan? Kerja bakti dilakukan untuk membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selanjutnya, di mana kerja bakti dilakukan? Warga di daerah tempat tinggal Edo. Di daerah tempat tinggal Edo. Siapa yang mengikuti kerja bakti? Warga. Nah, itulah contoh dari bagaimana cara kita menjawab sebuah pertanyaan berdasarkan teks. Untuk pertanyaan selanjutnya, nomor 5, 6, dan 7, silakan kalian jawab dengan mandiri karena Pak Guru yakin kalian semua adalah anak-anak yang hebat, cerdas, dan luar biasa. Anak-anak cerdas Nusantara, selanjutnya pada subtema 1 kemarin, kamu telah mengetahui makna tanggung jawab dan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat.
Selain tanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Bagaimana tidak, hak dan kewajiban bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, sekarang bagaimanakah perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Pahamilah uraian berikut ini. Nah, baiklah anak-anak cerdas Nusantara, simak uraian yang akan Pak Hairul sampaikan berikut ini. Yang pertama, hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Bentuk hak masyarakat seperti berikut ini. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3. Menikmati lingkungan bersih. 4. Hidup tenang dan damai. 5. Bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama. 6. Berpendapat dan berorganisasi. Dan yang ketujuh, mengembangkan kebudayaan daerah. Itu adalah hak kita sebagai warga masyarakat. Selanjutnya adalah kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk kewajiban warga masyarakat, misalnya, pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Nah, jadi kita tidak boleh membuat gaduh atau membuat suatu keributan di dalam lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Misalnya, kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. 4. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. 5. Membantu tetangga yang terkena musibah. Dan 6. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, itulah contoh hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Tentu, kita juga memiliki tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Sekarang, coba kalian diskusikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kalian sebagai anggota keluarga, warga kelas, warga sekolah, dan warga desa. Tuliskan di dalam buku kerja kalian. Tugas tersebut terdapat pada halaman 67 buku tema 2. Ayo berdiskusi. Nah, baiklah anak-anak cerdas Nusantara. Sekarang kita sudah mengetahui adanya hak dan kewajiban.
Di dalam kehidupan bermasyarakat, tentu terjadi sebuah kegiatan ekonomi. Sekarang kita akan membahas tentang jenis kegiatan ekonomi menurut pengelolaannya. Simak penjelasan berikut dengan seksama. Yang pertama adalah jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Apa itu? Yang pertama adalah usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan persawahan dan tegalan. Namun, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Apalagi? Yang kedua, usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Ada juga usaha jasa. Usaha jasa perorangan di daerah banyak kita lihat. Nah, sekarang coba disebutkan apa saja contoh usaha jasa yang ada di sekitarmu. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya, fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Selanjutnya adalah industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Sekarang kita masuk kepada usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Tadi adalah usaha ekonomi yang dikelola secara sendiri atau menggunakan modal sendiri. Sekarang kita akan membahas usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Apa saja contohnya? Yang pertama disebut firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Apalagi contoh yang lain? Ada yang namanya persekutuan komanditer atau CP. CP didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CP terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor, ada belepotan Pak Guru ini, berperan sebagai investor dan pengelola CP. Sementara sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CP tersebut. Usaha berbentuk CP dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Apalagi contohnya? Ada perseroan terbatas atau PT. Apa itu PT? PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Selanjutnya adalah BUMN atau kepanjangannya
badan usaha milik negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum dan perseroan terbatas. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah. Apa sajakah tujuan pendirian BUMD? Berikut penjelasannya. Yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Selanjutnya adalah koperasi. Jadi salah satu usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok itu adalah koperasi. Di Indonesia berkembang usaha bersama yang bertujuan mesejahterakan anggotanya. Usaha itu adalah koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andus Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ada beberapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia. Yang pertama, koperasi konsumsi. Yang kedua, koperasi simpan pinjam. Yang ketiga, koperasi produksi. Yang keempat, koperasi jasa, dan yang kelima, koperasi serba usaha. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, silakan kalian cari apa itu koperasi konsumsi, apa itu koperasi simpan pinjam, dan koperasi produksi. Anak-anak cerdas Nusantara, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita belajarkan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Jangan lupa jaga protokol kesehatan agar virus corona tidak menular di sekitar kita, yaitu dengan menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan pakai sabun. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.